Ya, kembali lagi dengan KTU di sini. Sekarang kita akan belajar dari seseorang lagi, yaitu Alexander Misko dengan lagunya Careless Whisper. Jangan lupa pesan Galena, tuh banyak tuh Galena yang siap dipesan, tentunya bukan yang di sini. Ini punya KTU semua. Tapi kalian bisa pesan di nomor WhatsApp di bawah. Nah, banyak sekali yang kalian request, banyak sekali yang kalian request salah ya. Banyak sekali yang request daripada kalian itu lagu ini. Nah, kita coba lihat bareng-bareng aja. Kita belajar ya dari seseorang nih, biar kita tahu teknik apa aja yang digunakan, terus kira-kira tuningnya mungkin ada yang berbeda, terus teknik perkusinya bagaimana. Nah, kita lihat aja. Star KTO, ada mic-nya masuk. Kita coba Alexander Misko. Dia ini orang Rusia ya kalau nggak salah ya. Nah, ini langsung muncul yang pertama, Careless Whisper. Careless Whisper. Kita coba. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita coba ulik-ulik dulu di bawahnya. Ini Desember 28, berarti sekitar 2 tahun yang lalu lah. Kita lihat ini ada Beyond the Box albumnya. Mungkin bagi yang minat bisa beli di albumnya. Nah, ini yang menarik nih. Tuningnya itu dari atas nih kayaknya. Berarti senar 4-nya tetap, sisanya berubah. Senar 4-nya tetap, sisanya berubah. Jadi ini mungkin tuning yang pertama dia pakai. Terus ini tuning yang kedua dia pakai. Perubahannya ada di senar yang ke-5 dan juga yang ke-2 ya. 5, 2 sama 1. Jadi 5-nya dari F dia jadi G, dari G dia jadi A crash. Oh, sorry. Ini senar berapanya nih? Senar 4-nya juga ganti dari D. Oh, sorry, enggak ya. Benar. Kata yang salah. Senar 4-nya juga tetap senar 4G, senar 4G, senar 4D crash, senar 4D crash, senar 3G, senar 3-nya G, senar 2-nya G crash diubah jadi A crash, senar 1-nya C diubah jadi D. Satu lagu mau ngapalin jalur melodinya gimana itu? Terus kaponya di fret yang keempat. Jadi kalian pakai kapo itu cupu pakai fingerset, coba nggak pakai kapo. Salah tuh. Ini aja Alexander Misko aja pakai kapo di fret keempat. Nah, kalian bisa cek video KTO di sebelum-sebelumnya. Kenapa sih harus pakai kapo? Nah, kalian harus lihat di sana. Ini seperti biasa banyak sekali, mungkin semuanya sudah di endorse kali. Oke. Nah, ini what tuning do you use? All of them. Oke, kita langsung belajar aja. Kaponya di fret yang keempat. Bentar, volumenya kita gedein dulu dikit. Oke. Tadi yang pertama itu, oh ya, bagi kalian yang mau dengar full versionnya tinggal kalian cari aja George Michael Careless Whisper bla 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 bla. Kalau di sini sekarang kita belajar ya, yang artinya bisa di pause. Nah, mungkin bagi kalian yang mau di slow motion aja, katanya lebih enak diulang-ulang ya, jadi lebih enak aja gitu. Nah, jadi dia itu tadi 2 senar itu dimainin tuningnya. Jadi tadi tarara, biasanya kan kita pakai melodi ya, tapi dia pakai tuningnya. Coba ulang lagi. Jadi dia itu 2 kali bolak-balik, yang senar 1 2 kali bolak-balik, senar 2 juga 2 kali bolak-balik. Terus harmonik lagi. Nah, ini dia nggak balikin ya. Nah, itu dia balikin, bukan balikin. Dia itu ngencengin senar 1 sama senar 2-nya. Nah, baru dibalikin lagi, dimainin lagi. Senar 5-nya juga tadi ikut diputer. Nah, itu coba lihat. Ini senar 5-nya diputer juga loh. Wah, luar biasa. Berarti bener ya tadi yang dipakai tuningnya itu.
Kalau katanya jujur, kenapa katanya nggak bawa gitar ini? Karena mainnya aja kayak gitu, mau praktikannya gimana gitu. Masih jauh. Aduh, masih jauh. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan intronya itu ya memang sesuai sama lagunya, tapi wow banget gitu. Wow-nya 3 senar dia mainin gitu. Terus harus hafal itu nada apa dan jalur melodi sama jalur bassnya berubah semua. Terus dihafal. Nah, tadi kita baru dengar bagian baiknya, dia itu perkusinya simpel aja. Tapi yang perlu kalian perhatikan, jalur melodi atau jalur nada yang dipakai itu, misalkan yang buat nyanyi, itu bukan senar 1 sama senar 2 atau senar 3 yang senar treble. Tapi dia pakainya jalur bass untuk pakai melodinya. Jadi si yang senar treble-nya itu justru buat iringan. Kalau kalian coba perhatikan sekali lagi. Itu kan senar treble semua, tapi melodinya itu yang senar atas. Ya, biasanya kan kita pakai senar treble itu buat melodi, tapi ini kebalik ya. Kreativitas tanpa batas. Sebenarnya gitarnya cuma gitu-gitu aja gitu. Bentuknya seperti itu, senarnya ada 6 yang normal. Tinggal pakai kapur dan segala macam, tapi cara memainkannya bisa 1001 macam. Simple ya perkusinya. Nah, itu baru sedikit selingan. Jadi pada saat jeda kita bisa pakai perkusi yang bisa ke arah body gitarnya atau ke samping body gitarnya. Itu katanya juga lagi ngembangin tuh teknik kayak gitu. Susah juga ya latihannya ya. Ya, itu dia pakai teknik bisa dibilang tapping ya, tapping. Kalau tapping kan biasanya pakai tangan kanan. Karena dia kidal, jadi biasanya kan pakai tangan kiri kita tapping. Tangan kanan ditekan gitu, tapi dia mengiringinya dengan tapping. Jadi tangan kanannya itu nggak usah metik senarnya, jadi dia bunyi-bunyi terus. Pegel ya kalau nggak biasa. Nah, kalau dia apa ya? Katanya kehilangan kata-kata. Si unsur di intronya itu masih di bawah-bawah gitu, dengan nggak cuman nadanya aja, tapi si tekniknya juga tetap dipakai di bawah-bawah. Nah, itu tadi juga. Ini yang namanya mainnya bersih banget. Jadi kalau kayak di lantai baru dipel naik. Kenapa katanya bisa bersih banget? Kalau masalah editing oke lah bisa dibersihin dikit-dikit. Tapi kalau kalian dengar, coba ya. Bunyi harmonik, slap, terus perkusinya itu nggak bentrok gitu. Jadi pada saat harmoniknya tetap jalan dibunyiin, terus pada saat bunyiin slap, harmoninya itu tetap jalan. Coba kalian perhatikan lagi ya. Ya kan? Bersih. Untuk main bagus itu oke lah, untuk main variatif itu oke lah. Tapi untuk main variatif dan bersih itu susah. Harmoniknya, aduh. Nah, kalian bisa lihat ini bekas-bekas ini bukan cacat ya, tapi ini bekas bagaimana dia melatih teknik dia sampai berbekas seperti itu. Berarti perkusi dia ya sering dipakai di sini, dan di sini. Nanti kalian lihatlah pada saat dia perkusi pasti bagian-bagian sini itu yang sering dipakai. Tuh kan tadi kena.
Tadi harmoniknya kebalik ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi harmoniknya kan biasanya kita ke bawah atau bisa dipetik satu-satu, dia naik ke atas. Ya, dia masih pakai iringan treble-nya. Ya. Nah, ini enak nih. Ini kayak ada dua orang nyanyi, coba ya. Ya, jadi pertama bass dulu, nada yang rendahnya. Ya, nadanya tetap diulang sih, cuman oktavnya aja yang beda. Jadi kedengaran wow gitu. Wow. Iya. Tadi ada bending ya. Dimainin lagi. Aduh, pusing-pusing. Harmonik tangan kanan sama tangan kirinya juga main ya. Coba tadi. Tuh, tadi yang sekilas itu lagi. Ya. Nggak seperti harmonik karena saking bersihnya gitu. Kayak mengalir banget gitu. Jadi kalau nggak didengerin baik-baik, kita nggak bisa bedain mana harmonik, mana yang kayak nada dipetik gitu. Aduh. Dia pakai perkusi di fingerboardnya ya. Wah. Bersih banget. Dari genjreng ke petik terus ke harmonik, bersih banget. Jadi semua teknik kedengaran karena bersih. Kalau misalkan ada senar yang buzzy kan itu, kalau kita mau masukin teknik lain nggak terlalu bersih jadinya. Perjalanan kita masih panjang. Mengerikan. Iya. Mau ngomong apa ya? Ya, dia kayak tapping ya. Jadi apa yang kita bisa belajar dari video ini? Sebenarnya teknik yang digunakan sangat simpel. Simpel dari teknik perkusinya, dia nggak terlalu yang macem-macem sampai pukul. Ya paling cuman ke set yang cutaway-nya, bagian cutaway-nya, bagian sininya. Terus dia pakai teknik yang ini, muter tuning. Terus pakai tapping, dia pakai tangan kanan karena kidal, biasanya kita pakai tangan kiri. Harmonik tangan kanan dan tangan kiri, dan genjrengan sedikit dan sedikit harmonik genjreng gitu ya. Ini sangat-sangat simpel gitu kalau bisa dikatakan, tapi karena pengemasan dan penggabungan tekniknya pas dan juga mainnya sangat bersih, jadi jadi begitulah. Silakan kalian komentar sendiri di bawah. Kira-kira kita bisa belajar apa lagi dari orang ini, Alexander Misko ini.
Jadi yang perlu kalian belajar dari video ini yang utama menurut Kateo yaitu mainnya harus bersih. Jadi percuma kalian punya alat rekaman secanggih apapun, mau gitarnya semahal apapun, atau brand yang terkenal sekalipun, tapi kalau mainnya nggak bersih, kedengarannya nggak akan enak. Jadi mainnya ini bersih banget gitu. Salah satu video cover gitar terbersih yang pernah Kateo dengar sampai saat ini. Bersih banget. Oke, jadi komentar Kateo intinya cuma satu, bersih aja. Aduh, kalau teknik-teknik yang lain, aduh udahlah, nggak bisa ngomong. Nah, dia promosi albumnya. Jadi kalau misalnya kalian berbakat untuk membuat suatu nada yang indah, tidak harus ribet dengan teknik yang ribet, kalian bisa bikin lagu juga sebenarnya. Jadi oke, begitu saja video kita kali ini, belajar dari seseorang. Bersih. Silakan komentar di bawah kalian mau belajar dari siapa lagi dan lagunya apa. Silakan komentar di bawah, nanti kita belajar bareng-bareng dan semoga kita bisa berkembang bersama sehingga ya paling tidak 10% dari orang itulah. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.